warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin. Saudaraku yang kekasih, semua kita ingin sehat, tapi saya yakin bahwa sehat selalu itu berhubungan dengan keseluruhan hidup kita. Pikiran, perasaan, tindakan, bukan cuma fisik kita, tetapi juga emosi, spiritual, dan semangat, gairah, jiwa, semua bagian kita ingin sungguh-sungguh sehat. Dan supaya kita benar-benar sehat, maka kita harus benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Apa itu manusia yang seutuhnya, saudara? Manusia yang seutuhnya itu manusia yang berguna, manusia yang berkontribusi, manusia yang ingin benar-benar punya sumbangan di dalam hidup ini, punya kontribusi. Semua kita ingin berguna. Ada pepatah bilang begini, lebih baik mati karena kelelahan daripada mati karena kebosanan. Akan sangat mengerikan kalau kita di dalam lingkungan pekerjaan, saudara, kita itu cuma ya datang ya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada peningkatan kualitas diri begitu. Dari dulu gaya suntiknya begitu-begitu saja begitu. Sampai akhirnya ada anak-anak gitu yang saya tidak mau disuntik oleh ini, saya maunya disuntik oleh ini. Saudaraku, saudara, karena biar mana pengobatan tuh pakai suntik. Jadi harus cari dan cara suntik itu harus enak. Tidak bisa tidak. Sama seperti kalau guru ya, matematika, bahasa Inggris membosankan, kimia, fisika membosankan, tapi dia harus punya cara gitu. Bagaimana supaya matematika menyenangkan? Kan begitu. Supaya orang suka matematika. Demikian juga dengan kita. Obat itu tidak enak, tetapi harus bikin segala cara dan rupa supaya orang mau minum obat. Kan begitu. Oleh karena itu, saudara, kita tidak bisa jadi manusia yang biasa-biasa. Tidak bisa. Hidup ini tidak bisa hanya sekedar, akan sangat membosankan. Kita harus naik gitu. Akreditasi dimaksudkan untuk itu, betul kan? Untuk menaikkan mutu, untuk menaikkan kita makin unggul gitu. Kita tidak boleh jadi pekerja yang sekedar, bidan yang sekedar. Orang-orang yang berbagi inspirasi, saudara, mereka melakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Mereka tidak sekedar datang, mereka tahu datang dengan tujuan. Tidak sekedar datang gosip, bikin masalah, seharian hanya urus konflik, kayak gitu, saudara. Tidak, atau malam jaga malam, mete, main kartu, minum mabok, besok tangan sore ada pikiran bersih, kayak gitu. Mau sampai kapan kita popularitas kalau begini? Kalau masih ada dokter yang minum mabok, perawat minum mabok, bidan main kartu, main KP online, judi online, mau jadi apa ini kesehatan? Kalau jiwa raga saudara tidak beres, dengar saya ini, jiwa spiritualitas saudara tidak beres, dengar, tubuhmu juga akan tidak beres, saudara. Dan apa artinya engkau bagi keselamatan bangsa ini? Apa artinya engkau bagi tujuan yang terpampang di depan? Memberikan pelayanan prima, ya prima kan, unggul, utama kepada masyarakat gitu, kepada rakyat. Saudara mau kasih apa yang unggul? Malam mete minum mabuk, malam mete judi online, dan lain-lain. Untuk apa gitu? Maksud saya, kita ini harus jadi tim akreditasi untuk diri kita. Itu penting. Seperti kalau kita bilang polisi, kita bilang kita harus jadi polisi untuk diri kita. Kita harus jadi guru untuk diri kita, perawat untuk dirimu dulu, bidan untuk dirimu dulu gitu, dokter untuk dirimu dulu. Selesaikan seluruh bagian-bagian tubuhmu supaya ketika saudara bilang sehat selalu, ada amin di sana, ada kepastian di sana. Saudara memang kader bangsa yang memang dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsa ini. Bekerja yang terbaik yang bisa saudara berikan untuk bangsa ini. 3 hal untuk bikin kita jadi terbaik. 1, berkenan kepada komandan, berkenan kepada atasan, berkenan kepada yang lebih tinggi dari atasan kita. Yang artinya ketika kita memahami lebih dalam, kita berkenan kepada undang-undang dan peraturan di bangsa ini. Kita berkenan kepada yang kita sebut kemudian sebagai apa namanya, 4 pilar gitu. Itu nilai kita sebagai orang Indonesia, betul tidak? Tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, NKRI, apalagi satu Bapak, Bhinneka Tunggal Ika. Kan begitu, saudara. Jadi kita berkenan kepada nilai-nilai Pancasila, kebangsaan di bangsa ini. Kita menjadi berguna di bangsa ini. Itulah yang membuat ada atasan, ada yang urus negara ini, yang kita sebut sebagai pemimpin dan komandan-komandan kita. Harus benar-benar kita seriusi gitu. Kita tidak bisa jadi pekerja yang sekedar datang gitu, isi absen, habis itu nongkrong tanpa tujuan. Akreditasi diri kita dulu. Saya baca cepat tadi
tadi tentang ada 5 gitu ya, tentang akreditasi, regulasi, dokumen, observasi, wawancara, simulasi. Tadi kita simulasi. Keren, tetapi itu ke diri kita dulu. Apa sih yang kita mau dapat? Oke, kita akreditasi utama. Lalu kita jadi apa? Pasca akreditasi kita bagaimana? Kita jor-joran kerja mati-matian untuk mempersiapkan akreditasi. Pasca akreditasi kita gimana? Balik lagi ke pengaturan pabrik, pemalas, meeting nggak penting, main handphone tidak jelas dan lain sebagainya. Dari dulu jahit-jahit tuh tidak rapi-rapi misalnya. Ya harus belajar supaya jahit itu rapi. Saudara, kalau jahit sama dengan bidan sama kayak hektar, sama begitu, nah buat apa? Kita sekolah kan begitu, harus lebih bagus. Bagaimana jahit ketemu urat, seorang sudah menjerit sakit. Kalau suntik itu apa namanya? Suntik infus orang sudah sakit begitu. Cari caranya, kan ada. Kalau karena urat bagus kan tidak sakit kan begitu. Artinya lebih baik meningkatlah kualitas kita ini. Pasca akreditasi itu lebih berat, saudara. Mempersiapkan akreditasi kita linsek, kita kerja keras. Tetapi pasca nilainya apa gitu? Itu oke, kita sudah akreditasi nilai utama. Tetapi penilaian dari Tuhan, penilaian hati nurani kita, nilai-nilai kita sebagai kemanusiaan itu ada nilai-nilai terpampang di sana. Sedang menilai diri kita. Pasca akreditasi kita mau kemana? Kita seperti apa? Sekali lagi harus berubah. Tidak bisa ke pengaturan awal gaya-gaya kita bekerja karena upah. Kalau upahnya rendah tidak mau kerja dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara. Komitmen saudara harus lebih kuat. 1, jadi manusia seutuhnya, berkenan kepada komandan. 2, bekerja seperti olahragawan dengan aturan-aturan yang ada. Medali kemenangan hanya terpampang di dada orang yang disiplin. Pakai aturan. Saudara bicara tentang dokumen-dokumen, sekian orang yang tidak datang ke puskesmas. Saudara bekerjalah lebih keras gitu. Dokumen-dokumen sudah kadang-kadang sudah mau deadline, harus dikirim ke dinas, baru saudara jor-joran kerja tengah-tengah malam. Setiap hari tidak tekun mengerjakannya. Bukankah ada setiap hari kita harus kerja, setiap hari harus mencatat dan lain-lain, ya kan? Kan harus ada kerja-kerja berdasarkan aturan. Tekun, saudara, tekun. Tekun kecil-kecil itu pekerjaan yang paling buruk, itu pekerjaan yang ditunda-tunda. Itu tiba-tiba saudara merasa capek sendiri gitu. Ada 1 hari yang saudara kerja, 1 minggu punya pencatatan, lalu saudara merasa saudara paling capek, konflik di mana-mana dan lain sebagainya. Kerja tiap hari, nyicil dong. Tuhan kasih kita waktu kerja, jam kerja, kerjakan. Sekali lagi tidak boleh ada hari yang sia-sia gitu. Tidak ada guna. Tidak ada guna apa-apa. Hanya datang, duduk, gitu-gitu saja. Harus lebih berguna. Bekerja sesuai dengan peraturan. Kenapa? Medali kemenangan terpampang di dada orang yang disiplin. Bekerja sesuai aturan. Ketiga, petani. Petanilah yang paling pertama menikmati hasilnya. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja berkenan kepada komandan, berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada atasan, berkenan kepada nilai-nilai undang-undang, nilai-nilai dasar pekerjaan kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya, kebutuhan terbaik kemanusiaan. Karena itu kan nilai undang-undang kita. Kita bekerja sungguh-sungguh dengan peraturan-peraturan sama seperti olahragawan, maka kita yang akan dahulu menikmati upahnya. Artinya gini, kalau kita mau jadi pekerja yang baik, orang-orang yang dalam tanda kutip terakreditasi jiwa raganya, nilai-nilai hidupnya, maka saudara, Tuhan itu tidak akan tutup mata. Oke, saya tahu upah kita berapa, pegawai kontrak sekian-sekian, kita semua sedang berjuang untuk hal itu. Tetapi dengar, upahmu disediakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa taruh iman kita di slip gaji, bukan? Tak akan cukup, tak akan ada hikmatnya untuk kita urus gitu. Tuhan menyediakan segalanya. Toh saudaraku, kalaupun kita ini cuma manusia daging yang gaji kita tak pernah cukup gitu. Tak pernah. Karena keinginan kita tak terbatas, kebutuhan kita tak terbatas, gaji kita tak pernah cukup. Tapi kalau kita benar-benar bekerja sebagaimana pekerja yang selayak-layaknya, seperti prajurit, gambaran olahragawan, gambaran petani saudara, maka kita dikasih hikmat untuk mengelola upah kita. Tuhan akan memberikan bagian kita. Ada banyak orang gaji besar, tetapi ada satu hal yang dia tidak rasakan. Dia tidak pernah menikmati gaji. Dikasih gaji, dikasih berkat, tapi tidak ada kesempatan untuk menikmati. Oleh karena itu saudaraku,
Berkenan pada komandan mendapatkan piala karena disiplin yang sungguh-sungguh dan juga menikmati upah adalah gambaran terbaik dari pekerja kesehatan. Ya, karena kita ada di kesehatan, ini bisa di mana saja. Tetapi sekali lagi titipan kebenaran ini, kita mau jadi apa pasca akreditasi ini? Oke, kita sedang mempersiapkan diri untuk 5 tahun lagi. Sekiranya Tuhan berkenan kita bisa paripurna. Tetapi tolong lebih daripada itu. Ini bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tim akreditasi yang memuja-muji kita, tetapi itu juga tentang panggilan diri kita sendiri, tanggung jawab kita kepada Tuhan yang memberikan kita panggilan dan pekerjaan ini. Selamat untuk Puskesmas Maritai. Sekali lagi kita bertepuk tangan. Selamat datang untuk teman-teman yang baru. Mari bersama-sama bekerja memajukan Puskesmas ini lebih baik, memberikan pelayanan yang prima bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Kekasih Tuhan, kita